Bu- Assalamualaikum Bu Nur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, gimana kita bisa mulai apa nunggu? Kita kita mulai aja, Ustaz. Kita mulai ya. Oke, baik. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkaji Kitabullah Al-Quranul Karim. Semoga yang kita lakukan malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar ibu-ibu jamaah tafsir? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah, baik Ustaz. Alhamdulillah pada sehat-sehat ya. Ini ada ibu yang gak kurang sehat ya. Bu Syarifah Ibu Rabiah. Radiah ya, Ibu Radiah ya. Ya. Oke, baik. Kita doakan semoga beliau segera sehat kembali. Ya. Hmm. Hmm. Kita malam ini ingin melanjutkan tentang, saya ingin mengawalinya dengan satu pertanyaan. Tolong mic-nya dibuka ya Ibu-Ibu. Mic-nya aja, maksudnya suaranya supaya bisa ya, bicara ya, betul. Eh, Pertanyaannya adalah, apakah ibu-ibu jamaah taksir itu mengetahui kenapa Allah itu mengutus para rasul dan para nabi kepada umat manusia di dunia? Saya ulang, kenapa Allah mengutus para rasul dan nabi kepada umat manusia di dunia? Bu Zahara, apa kira-kira jawabnya? Eh, Supaya umat manusia mengenal Allah. Mengenal Allah, oke ya, ya bagus. Mengenal Allah. Oh. Ada lagi? Khalifah Ustaz. Ya, Khalifah. Di, Khalifah. Sebarat surah Al-Baqarah. Jadikan khalifah di muka bumi. Oke, ya benar, Khalifah di muka bumi. Baik, ya. Ada lagi Bu Halimah? Oh, Bu Halimah lagi sip. Ya, Ya, Pak.
Kenapa Allah mengutus para rasul dan para nabi kepada umat manusia di dunia itu? Mereka-mereka itu sebagai messenger apa ya, messenger sebagai penolong Allah untuk memberi peringatan Memberi uh, peringatan. dan Oh, ilmu, ya. peringatan dan ilmu. Ya, Peringatan dan ilmu. Oke, baik. Tinggal satu lagi, Bu Nuriyah. Bu Nuriyah, apa Bu Nuriyah sebabnya kenapa Allah merasa perlu mengutus para rasul dan nabi kepada umat manusia di dunia? Apa? Bismillah. Apa yang dah diperkatakanlah tadi Ustaz untuk apa mengenalkan Allah kepada manusia Ya, untuk apa tu pada ketika manusia sesat dan apa tu yang setelah beberapa tahun Nabi yang sebelumnya uh, ya, uh, meninggalkan mereka, mereka sesat. Jadi diutuskan oke. Nabi yang lain. Oke, bagus. Semua jawaban Ibu bagus sekali dan semuanya benar. Namun ada satu hal yang yang sangat mendasar, sangat pokok. Kenapa Allah mengutus para rasul dan para nabi? Allah itu kan menciptakan dunia dan juga menciptakan akhirat. Oke. Manusia itu tidak tahu keadaan bakal seperti apa di akhirat itu. Sebenarnya dengan demikian maka Allah Allah menciptakan dunia, menciptakan akhirat. Allah harus menjelaskan tentang keadaan akhirat itu. Jadi tugas pokok Rasul dan Nabi itu paling pokoknya adalah mereka itu tugas pokoknya menjelaskan apa keadaan bagaimana akhirat itu. Itu tugas pokok Nabi dan Rasul itu sebenarnya itu. Oleh karena itu kita harusnya memfokuskan kita kepada apa yang dijelaskan tentang akhirat itu. Ilmu manusia yang dipelajari di seluruh universitas di dunia ini itu tidak ada yang mampu menerangkan sedikit pun tentang akhirat. Ilmu manusia itu, apa itu fisika, sains, apa itu ilmu ruang angkasa, ilmu tentang apa saja itu hanya berhenti sampai di alam kubur. Ketika manusia sudah mati, ilmu manusia itu hanya sampai di situ. Nah, oleh karena itu Allah Allah merasa bertanggung jawab untuk menjelaskan begini keadaan akhirat itu. Dan supaya apa? Supaya manusia bisa menyiapkan diri sebaik mungkin. Itu sebabnya maka para nabi itu di dalam Al-Quran itu Rasulullah paling banyak ayat-ayat yang berkenaan penjelasan tentang akhirat. Maka Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah, siapa orang Muslim, orang Islam yang paling mulia? Rasulullah menjawab, orang yang paling mulia adalah ahsanuhum khulukon, yang paling baik akhlaknya. Kemudian sahabat bertanya lagi, kemudian siapa yang paling cerdas di antara mereka itu? Di antara orang-orang mukmin itu. Rasulullah menjawab, yang paling cerdas adalah mereka yang bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal akhiratnya. Nah, disitulah maknanya kenapa
orang itu tingkatan manusia itu yang paling cerdas menurut Rasulullah, yang paling bersungguh-sungguh, paling serius untuk mempersiapkan bekal akhiratnya. Namun, mempersiapkan bekal akhiratnya ini adalah banyak apa itu kabut. Istilahnya itu banyak yang membuat kabur. Akhirat itu menjadi kabur. Kenapa? Coba Ibu buka surat Qaf ayat 19 sampai 22. Surat Qaf. Surat Qaf itu surat yang ke-50. Puan Ustaz, ayat ke berapa Ustaz? Ya, ayatnya itu mulai 19. Ibu Zahara Ahmad udah ketemu? Belum nih Ustaz? Belum. Itu Eh, surat 5 halaman sampai 519. 519. Kalau itu Al-Quran standar internasional itu halamannya sama. Bu Iman udah ketemu? Sudah. Udah, tolong dibaca Bu Iman. 19 kemudian 20 sampai 22. Wajaat ya.